Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Usratul Inayah dengan NIM 251502088 dari program studi perbankan syariah. Hobi saya membaca novel, menonton film, dan juga traveling atau mengeksplor tempat baru. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Langsung saja kita bahas untuk poin-poinnya. Apa sih bedanya ilmu, filsafat, dan juga agama? Kalau misalnya ilmu itu kebenarannya itu butuh bukti yang nyata yang bisa dilihat atau diuji. Sifatnya juga bisa berubah tergantung pada penemuan baru. Kalau ada penemuan baru jadi sifatnya itu berubah. Terus kalau misalnya filsafat itu kebenarannya itu main di logika. Jadi berpikirnya mendalam gitu sampai ke akar-akarnya. Sifatnya lebih ke adu argumen yang masuk akal. Terus yang terakhir itu ada agama. Jadi kalau agama itu kebenarannya itu mutlak karena sumbernya itu langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifatnya berdasarkan iman dan keyakinan kita. Nah, jadi kalau misalnya agama tuh nggak bisa diganggu gugat. Nah, poin selanjutnya itu ada ngebahas gimana sih hubungan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam melandasi pengetahuan kita biar komprehensif atau utuh. Jadi 3 istilah ini tuh sebenarnya itu pilar utama filsafat yang gak bisa dipisahin karena mereka itu bekerja seperti satu rantai yang berproses. Jadi harus disatuin. Biar gampangnya kita bayanginnya itu kita pakai objeknya handphone yang sering kita temuin kan. Aku juga bikin video sekarang pakai handphone. Pilar pertamanya ontologi. Itu kan kalau misalnya di ontologi si HP itu objeknya tuh apa, hakikat bendanya tuh apa. Nah, kalau di analogi tadi ontologinya itu kan fisik HP itu sendiri ya, sebuah alat komunikasi elektronik kita memperjelas dulu nih keberadaan objeknya yang mau kita bahas, itu HP. Yang kedua ada epistemologi. Jadi kalau epistemologi itu kayak nanya gimana cara kita dapat pengetahuan tentang objek itu, terus gimana cara kerja HP gitu. Di sini kita ngomongin metode. Kalau di contoh HP itu epistemologinya itu cara kita mengoperasikan HP-nya, cara kita pakai HP-nya dong. Gimana sih sistem operasi Android atau iOS bekerja? Gimana sih layar sentuhnya ngerespon jari kita gitu? Dan gimana sih cara HP itu tuh nangkap sinyal internet buat cari informasi. Terus yang ketiga ada aksiologi. Jadi aksiologi ini tuh nanya tentang nilai atau kegunaannya. Kayak terus kalau udah tahu nih, kita udah tahu HP dan tahu cara pakainya, manfaat HP itu buat apa sih gitu. Kalau misalnya HP itu berarti manfaatnya itu kayak buat kuliah. Kalau kita kuliahnya online itu pakai HP. Terus kayak misalnya kalau kita lapar itu pesen makanan di ojek online itu kan pakai HP kan. Terus kayak dengerin musik. Terus kayak ini aku juga lagi bikin video filsafat pakai HP gitu. Jadi hubungan ketiganya itu runtut banget, terus saling kunci. Ontologi itu ngasih tahu barangnya. Pokoknya intinya gini, ontologi ngasih tahu barangnya, epistemologi nyari tahu cara kerjanya, dan aksiologi itu nilai manfaat atau etika penggunaannya. Tanpa salah satu dari pilar ini kita tuh susah memahami apa yang ada di dunia ini, jadi nggak lengkap atau komprehensif. Jadi setelah mengikuti perkuliahan 1 semester dengan mata kuliah filsafat umum ini, saya jadi mikir kalau filsafat tuh ternyata penting banget buat saya. Karena dulu sebelum saya belajar filsafat, kayak mungkin saya tuh berpikirnya sangat hitam putih gitu. Jadi gampang percaya sama berita yang baru aja ada. Jadi kayak baru muncul berita tuh saya langsung percaya. Sedangkan kalau pas saya udah belajar filsafat ini tuh, saya ngerasa saya tuh mikirnya jadi lebih kritis. Jadi kalau misalnya ada berita baru yang baru muncul tuh saya kayak mikir dulu apa mungkin. Jadi saya sebelum percaya tuh mikir dulu ini tuh masuk akal atau enggak gitu. Terus filsafat itu ngajarin saya buat enggak ngejudge perbedaan. Kayak ngelatih saya untuk nanya sesuatu secara mendalam, kan jadi kritis ya pikirannya. Terus bikin saya sadar juga kalau di atas langit itu masih ada langit. Jadi ilmu manusia itu memang terbatas. Jadi filsafat itu bikin saya jadi orang yang bijaksana dalam berpikir dan juga bertindak.